Oke, ya kita masih dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di mana kemarin kalian sudah menyelesaikan bab 2 tentang perakitan produk, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu di bab 3 tentang pengujian produk, ya. Nah, sekaligus bab ini nantinya akan menjadi batas sebelum kalian melaksanakan ujian tengah semester, ya, di akhir bulan September nanti, ya. Jadi nanti materi tentang ujian tengah semester itu mulai dari bab 1 hingga bab 3 ini, ya. Nah, oke, langsung saja kita akan masuk ke bab 3 tentang pengujian produk, ya. Nah, adapun yang akan nanti kalian pelajari itu ya bertujuan agar ya memahami hakikat pengujian produk, kemudian mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pengujian produk, kemudian memahami standarisasi dan sertifikasi produk, dan yang terakhir adalah memahami proses evaluasi produk melalui pengendalian mutu, ya. Nah, sekarang kita bahas dulu dari yang pertama, ya, tentang hakikat pengujian produk, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengujian produk itu merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran, ya. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan yang namanya pengujian produk, ya. Nah, pengujian produk itu dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut, ya, sesuai standar tertentu, ya. Jadi dia melakukan yang namanya pengukuran itu terhadap sifat dan kinerja dari produk tersebut, ya. Nah, proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk, ya. Jadi pengertian pengujian produk itu adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, ya, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan, ya. Pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan, ya. Jadi itulah pengertian dari pengujian produk, ya. Nah, bagi produsen, nah, hasil pengujian produk itu berguna dalam pengarsipan dan untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Ingat ya, hak paten sudah pernah kita pelajari di kelas 11, ya. Nah, dimana selain itu pengujian produk itu dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru, ya. Jadi pengujian produk itu sangat penting, ya. Dia tidak hanya sebagai menguji apakah produk ini layak, tetapi dia juga sebagai syarat dalam peluncuran produk baru, ya. Data hasil pengujian produk itu dapat digunakan sebagai rujukan yang tepat agar mendapatkan lisensi, ya, untuk proses produksi dan penjualan, ya. Jadi nanti dia bisa mendapatkan nama atau izin, ya, atau merek, ya, dari pengujian produk yang sudah mereka lakukan, ya. Nah, adapun tujuan dari pengujian produk, ya. Nah, yang pertama adalah memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak suatu produk, ya. Jadi yang paling penting adalah dia memenuhi persyaratan spesifikasi, ya.
Nah, yang kedua adalah memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya, ya, melalui pembuktian demonstrasi produk. Ya, jadi begitu selesai dilakukan pengujian, maka dia akan langsung mengadakan yang namanya demonstrasi, ya, pembuktian demonstrasi apakah produk tersebut ini berjalannya sudah sesuai standar apa belum, ya. Nah, kemudian tujuan berikutnya menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu, ya. Jadi setelah melakukan pengujian produk, nanti dia akan menghasilkan yang namanya data, ya. Nah, data ini nanti akan berguna, ya, sebagai kepentingan ilmiah, ya, baik teknik maupun kegiatan penjaminan mutu. Nah, tujuan berikutnya adalah menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Apakah sesuaikah produk tersebut, ya, dengan penggunaannya, ya. Nah, kemudian ada sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk, dan ada sebagai sarana perbandingan dengan produk lain, ya. Kemudian sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Kemudian membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk, ya. Entah itu nanti produknya mengalami masalah atau cacat, ya, itu nanti dapat hasilnya dari pengujian produk ini, ya. Salahnya di mana sih, ya. Nah, nanti dari data-data yang sudah dikumpul tadi bisa dievaluasi. Kemudian yang terakhir adalah membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi, ya. Ini jelas akan membantu dalam merumuskan nanti namanya biaya produksinya, ya. Misalnya terjadi error, ya, atau terjadi masalah, maka nanti akan ada misalnya beberapa komponen yang dikurangi, ya. Nah, sehingga ini akan menghasilkan yang namanya efisiensi, ya. Nah, kemudian kalau tadi itu tujuan, maka berikutnya adalah kegunaan pengujian produk, ya. Kegunaan dan tujuan itu berbeda, ya. Nah, kegunaan ini lebih ke manfaat, ya, manfaat atau keuntungannya, ya. Misalnya nilai pengujian produk bagi perusahaan itu ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk, ya. Nah, adapun kegunaan, ya, dari pengujian produk adalah yang pertama, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan, ya. Tentu saja ini mempengaruhi, ya, dari pengujian produk. Kemudian produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing, ya, karena dia sudah mengalami pengujian tadi, ya, sehingga produk tersebut lebih meningkat kualitasnya, ya. Kemudian dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan, ya. Setelah diuji produknya, maka dapat diketahui batas produk tersebut bisa sampai kapan, ya, waktunya atau penggunaannya, ya. Nah, kemudian itu dapat memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, ya, nama merek, kualitas, kemasan produk, ya. Dan yang berikutnya itu adalah dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun, ya, dan jalur distribusinya, ya. Dan yang terakhir adalah memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut, ya. Nah, itulah tadi dia kegunaan atau manfaat dari yang namanya pengujian produk, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup dulu, ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.